Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai pembelajaran PPKN, yaitu bab 6, ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati. Saya akan menjelaskan mengenai materi bab 6, ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Apa sih yang dimaksud dengan ancaman terhadap negara Indonesia? Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Nah, di sini ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Poin pertama itu adalah ancaman terhadap integrasi nasional. Integrasi nasional. Indonesia merupakan negara yang berada di garis khatulistiwa dan diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik, dan diapit oleh dua benua, yaitu Asia dan Australia. Nah, posisi silang negara Indonesia. Posisi silang negara Indonesia. 1. Penduduk Indonesia berada di antara daerah berpenduduk padat di utara dan daerah berpenduduk jarang di selatan. 2. Ideologi Indonesia terletak antara komunisme di utara dan liberalisme di selatan. Yang ketiga, demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di utara atau Asia daratan bagian utara. Yang keempat, ekonomi Indonesia berada di antara sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan. Dan kelima, masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat sosialis di utara dan masyarakat individualis di selatan. Yang keenam, kebudayaan Indonesia berada di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan. Dan yang ketujuh, sistem pertahanan dan keamanan Indonesia berada di antara sistem pertahanan. Nah, di sini ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Poin pertama itu adalah ancaman terhadap integrasi nasional. Integrasi nasional. Indonesia merupakan negara yang berada di garis khatulistiwa dan diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik, dan diapit oleh dua benua, yaitu Asia dan Australia. Nah, posisi silang negara Indonesia. Posisi silang negara Indonesia. 1. Penduduk Indonesia berada di antara daerah berpenduduk padat di utara dan daerah berpenduduk jarang di selatan. 2. Ideologi Indonesia terletak antara komunisme di utara dan liberalisme di selatan. Yang ketiga, demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di utara atau Asia daratan bagian utara. Yang keempat, ekonomi Indonesia berada di antara sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan. Dan kelima, masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat sosialis di utara dan masyarakat individualis di selatan. Yang keenam, kebudayaan Indonesia berada di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan. Dan yang ketujuh, sistem pertahanan dan keamanan Indonesia berada di antara sistem pertahanan kontinental di utara dan sistem pertahanan maritim di barat, selatan, dan timur. Nah, dari ancaman terhadap integrasi nasional, yang pertama itu ada 1. Ancaman di bidang militer. Ancaman di bidang militer yaitu ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisir. Ancaman ini dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Kekuatan senjata ini dapat digunakan untuk melakukan agresi atau invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, dan ancaman keamanan laut dan udara. Keamanan laut dan udara. Nah, contohnya adalah salah satunya adalah G30 SPKI yang menggunakan perang menggunakan senjata. Yang kedua itu adalah ancaman non-militer. Ancaman ini salah satunya disebabkan oleh pengaruh negatif dari globalisasi,
Globalisasi yang menghilangkan sekat atau batas pergaulan antar bangsa secara disadari ataupun tidak telah memberikan dampak negatif yang kemudian menjadi ancaman bagi kebutuhan sebuah negara, termasuk Indonesia. Ancaman non-militer diantaranya dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Contoh ancaman non-militer seperti pengaruh gaya hidup, kekerabatan, sudah tidak mencintai budaya, sendiri tidak menggunakan produk dalam negeri, dan sebagainya. Bedanya ancaman militer dan non-militer itu adalah ancaman militer menggunakan senjata, sedangkan ancaman non-militer itu tidak menggunakan senjata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Rizkiwati. Di sini saya akan melanjutkan tentang ancaman di bidang ideologi. Globalisasi ternyata mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Tidak jarang hal ini mempengaruhi pikiran masyarakat Indonesia untuk tertarik pada ideologi tersebut. Pada umumnya, pengaruh yang diambil justru yang bernilai negatif. Misalnya dalam gaya hidup yang diliputi kemewahan, pergaulan bebas yang cenderung mengarah pada dilakukannya perilaku seks bebas dan perbuatan dekadensi moral lainnya. Hal tersebut apabila tidak segera diatasi akan menjadi ancaman bagi kepribadian bangsa Indonesia. Yang sesungguhnya kita mesti proaktif menyaring dampak negatif globalisasi. Yang kedua, ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lainnya. Berasal dari luar negeri, diperkirakan masih berpotensi terhadap Indonesia yang memerlukan peran dari fungsi pertahanan dan militer untuk menghadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askia Ananda. Di sini saya akan melanjutkan tentang ancaman di bidang ekonomi. Globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang produk dari dalam negara ke pasar internasional secara kompetitif. Ancaman kedaulatan Indonesia dalam ekonomi diantaranya adalah sebagai berikut. A. Indonesia akan kedatangan oleh barang-barang dari luar dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. B. Perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. C. Persaingan bebas akan menimbulkan adanya perilaku ekonomi yang kalah dan menang. D. Sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang. E. Memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurjayati. Di sini saya akan menjelaskan dan melanjutkan mengenai ancaman pertahanan dan keamanan. Ancamannya: 1. Aksi teror bersenjata. 2. Konflik saran dan kehidupan. 3. Masyarakat konflik komunal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Primaulida. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam dan dari luar. Ancaman dari dalam ditimbulkan oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkat timbulnya permasalahan seperti permanisasi separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Isu tersebut akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa nasional dan patriotisme. Adapun ancaman dari luar timbul sebagai akibat dari pengaruh globalisasi, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. 2. Munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. C. Adanya sikap